virtual series yang kelima. Kita akan bahas mazhab keempat, yaitu mazhab Hambali. Kembali lagi bersama Gus Arifin. Apa kabar, Gus? Coba tes suara dulu. Alhamdulillah. Tes suara masuk belum? Masuk? Boleh sedikit lebih besar, Gus, suaranya? Belum. Sebentar Ustadz, ini Pak Yai kita. Nah, tes. Iya, okay, boleh lebih besar Pak Yai? Saya gedein ya. Oke, sip. Udah cukup segini? Cukup. Ya, oke, sip. Jadi kita masih menunggu teman-teman Pak Kiai. Jadi sekarang sudah hampir jam 10, tapi biasanya banyak yang sambil masuknya nanti-nanti. Jadi sebelum kita mulai, dan mungkin ada teman-teman yang nggak ikut IG live pas Pak Kiai yang isi, kita mau sedikit perkenalan dulu. Iya, jadi perkenalannya untuk Gus Arifin ini sebenarnya kita bilang Pak Kiai yang modern banget. Karena kalau biasanya tuh kalau di MRBJ, di Masjid Raya Bintaro Jaya atau di sekitaran Tangerang Selatan, Pak Kiai Gus Arifin ini sering ngisi, dan itu... Iya, saya pakai kaosnya aja Genesis. Iya. Tapi nggak pernah lepas itu iPad-nya biasanya. Dan buat pengetahuan juga, Pak Kiai ini juga punya pesantren di Pandeglang, dan itu bahkan pengajarannya semenjak sebelum adanya COVID itu udah terutama untuk kuliah-kuliah beliau disajikan melalui virtual. Wah, kelihatannya ada ini ya, sedikit berhenti nih, pakai itunya. Videonya, Gus. Coba. Bentar ya, ini. Sebentar ya teman-teman, ini kelihatannya ada gangguan sedikit di koneksi Gus Arifin. Coba gitu ya. Kita sambil menunggu yang lain masuk. Jadi ini sambil update juga ke Pak Kiai kalau gambarnya dan suaranya terputus. Kayaknya Gus Arifinnya keluar dulu. Oke, sudah? Nah, ini sudah. Udah masuk ya? Alhamdulillah. Jadi mungkin cerita sedikit, Pak Kiai, kemarin kita udah setelah sesi pertama Gus Arifin buka, kemudian kita kemarin udah dijelaskan tentang, kita ada 3 sesi selanjutnya tentang mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, itu bersama 2 sesi awal bersama Ustadz Arezi Hashim, dan kemudian terakhir kemarin sama Ustadz Muhammad Sofin. Jadi mungkin rekapnya sedikit, kalau dari kami yang awam ini, kemarin dari Hanafi itu kita dari Imam Hanafi kita dapat banyak tentang qiyas, bagaimana dengan qiyas di dalam mazhabnya Hanafi. Terus kemudian dari Maliki kita kemarin dapat tentang maslahah mursalah dan ikhtisam. Dan kalau dari Syafi'i kemarin kita dapat kaul qadim sama kaul jadid. Kaul jadid ya. Ya. Mungkin selanjutnya sudah waktunya kita persilakan untuk sebagai Gus Arifin untuk melanjutkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jemaah ngaji kajian rumahan yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Ini saya kebagian pembukaan dan penutupan. Kalau di pengajian ini berarti cukup istimewa posisi saya yang buka sekaligus nutup. Jadi mukadimah sekaligus summary-nya ya. Tadi sudah dijelaskan tentang ciri khas atau kekhasan dari masing-masing mazhab-mazhab independen atau mazhab mutlak mustakil ya. Jadi istilah yang mungkin kemarin dibawakan oleh para ustadz lain itu
istilah mustaqil. Mustaqil itu independen. Para pendiri mazhab yang independen seperti Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, Imam Muhammad Idris Syafi'i, Imam Syafi'i, dan yang terakhir ini akan saya bawakan adalah Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Yang di dalam fikih Madzhabul Arba'ah itu nyebutnya bukan Hambali tapi Hanabilah. Hanabilah. Jadi dalam bentuk seperti huruf jamak ya. Bukan Hambali. Kalau di teks-teks Arab bukan Hambali tapi Hanabilah. Nah, sebelum masuk ke bagian dari fikih Hambali. Fikih Hambali ini termasuk penggolongannya. Ini saya tunjukkan dulu cara membaca mazhab. Mazhab yang paling tua itu Hanafi, yang paling muda itu Hambali. Jadi yang paling muda itu adalah Hambali yang kita bahas sekarang. Cirinya dari mazhab ini mungkin kemarin kenapa muncul ada qiyas, ada masalah mursal dan sebagainya. Kemudian justru Hambali tidak begitu suka menggunakan qiyas. Tapi beliau lebih senang menggunakan fatwa atau atsarnya para sahabat Nabi. Jadi makanya kalau di sumber hukum itu bahasa Arabnya adalah Masodilul Ahkam. Itu khusus di mazhab Hambali ini agak berbeda. Kalau di mazhab lain kan ada memasukkan unsur ijma, masukkan qiyas. Kalau di mazhab Hambali tidak. Jadi Al-Quran, hadis, fatwa para sahabat, kalaupun ada qiyas nanti ditaruh di bawah. Bahkan beliau lebih senang menggunakan hadis yang mursal. Bahkan hadis do'if pun kalau itu hadis masih lebih baik daripada pendapat atau ro'yu daripada ulama. Ro'yunya selain dari ada hadis. Makanya di dalam pengelompokan madhab itu ada dua. Yang pertama ahlul ro'yu atau ahlul ro'yi. Yang kedua ada ahlul hadis. Nah, nanti ada kalau kemarin para jemaah dijelaskan mengenai qiyas yang lebih cenderung digunakan oleh madhab Syafi'i dalam konteks baikul jadid waktu beliau tinggal di Irak atau di Baghdad, kemudian kol qadim waktu di Baghdad atau di Irak, kemudian pindah ke Mesir, kemudian disebut dengan kol jadid. Itu banyak sekali menggunakan pendekatan-pendekatan ijma dan qiyas. Sedangkan di mazhab Hambali tidak. Meskipun secara nasab keilmuan Hambali ini murid kesayangan daripada Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa muridku yang paling cemerlang adalah Imam Hambali. Jadi bisa dibayangkan sosok Hambali ini adalah bisa membaca seluruh pendapat pendahulunya dari mulai Imam Ja'far, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i sendiri. Terus beliau mencoba untuk membuat mustaqilah atau semacam pendapat yang independen. Maka beliau lebih senang menggunakan pendekatan atau penggunaan hadis. Ini masuk akal karena Hambali sendiri belajar hadis dulu baru belajar fikih. Saya ulangi ya. Jadi Hambali ini belajar hadis dulu, menghafal hadis dulu, baru belajar fikih. Kalau ulama sebelumnya itu bareng, kayak Imam Malik di Al-Muwatta kan bareng, fikih sama hadis bareng. Kemudian di Imam Syafi'i apalagi itu beliau sangat karena kemampuan hampir semua rata-rata kemampuan para imam mazhab itu pinter-pinter ya sama jadi melakukan. Tapi kalau prioritasnya Imam Hambali hadis dulu baru belajar fikih. Oleh karena itu ulama masa kini atau ulama yang sekarang mengikuti 4 mazhab itu membagi mazhab ada 2. Mazhab yang ahlul ro'yu atau ahlul ro'yi atau menggunakan logika itu adalah diwakili oleh Imam Abu Hanifah. Sedangkan ulama yang ahlul hadis yang paling konsisten adalah diwakili oleh Imam Hambali. Maknanya gini, seluruh mazhab produknya Imam Hambali itu lebih banyak mengacu kepada pendapat-pendapat hadis. Jarang yang memasukkan intervensi pemikiran atau ro'yu atau logikanya Hambali. Dan ini akhirnya menurunkan murid-murid yang nantinya ada Ibnu Qudamah, kemudian ada lagi muridnya yang lain itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sampai ketemu Ibnu Taimiyah, semuanya mengacunya ke hadis. Makanya nanti mazhab Hambali ini lebih berkembang sampai sekarang itu di daratan Hijaz. Hijaz itu Arab Saudi dan sekitarnya. Yang lebih tekstual, lebih melihat hadis daripada melihat pendapat. Nah, nanti saya bisa tunjukkan beberapa singgungan pendapat Imam Hambali yang sangat bertolak belakang dengan gurunya yaitu Imam Syafi'i. Sebagai contoh, kalau di
apa namanya, kalau Bapak lihat, saya kalau ngaji begini samping saya di laptop. Jadi kalau di mazhab Syafi'i itu tentang wudhu saja. Bahwa kalau di dalam wudhu itu bab membasuh kepala itu letterlock betul. Kalau di surat Al-Maidah kan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Surat Al-Maidah ayat 6 ya, surat nomor 5 ayat 6. Itu kalau Imam Hambali yang dimaksud wamsahu biru'usikum ya apa namanya, kepalanya ya, seluruh kepalanya dibasuh semuanya, diusap semuanya. Jadi apa namanya, nggak boleh terlewat sedikit pun ya, seluruhnya ya. Jadi seluruh kepala ini kalau mazhab Hambali harus mirip dengan pendapatnya Imam Malik. Nah, sedangkan gurunya Imam Syafi'i kan cukup kalau kita ngaji kan cukup di sini. Apalagi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu paling cocok untuk mbak-mbak yang tanda kutip yang pakai jilbab, itu bisa dimasukkan lewat jilbab. Pakai Syafi'i. Kalau mbak-mbaknya bermadzhab Hambali maka jilbabnya harus dilepas. Dan artinya kalau itu yang terjadi, sholat atau wudhunya jangan di luar. Artinya wudhunya harus benar-benar di ruangan. Ini contoh, agak-agak sedikit perbedaannya jauh. Kemudian yang lain lagi adalah ketika membahas bab zakat misalnya. Khusus zakat ya, khususnya zakat. Zakat itu kata zakat mal maupun zakat fitrah. Kalau di mazhab Hambali itu semuanya mengacunya ke hadis. Makanya di mazhab Hambali itu nggak boleh orang berzakat, khususnya zakat fitrah maupun zakat mal itu diganti dengan uang. Ya kalau di mazhab Hambali kalau Bapak Ibu punya emas, perhiasan emas begitu. Nah, misalnya perhiasan emasnya itu 100 gram ya. 100 gram kan udah kena nisab 25. Zakatnya kan 2,5%. Itu ya dipotelin dari emas. Jadi emas. Zakatnya emas, bukan uang. Itu saking gitu ya. Termasuk di mazhab Hambali nggak boleh kita berzakat fitrah pakai uang. Harus dengan makanan pokok. Meskipun dalam hal makanan pokok beliau mengadop pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu dengan golibu pauti baladi, mengambil atau menggunakan makanan negara yang ditempatinya atau makanannya yang sehari-hari. Jadi konteks ini cenderung Imam Hambali sangat bertolak belakang dengan Imam Hanafi, tapi lebih pro dengan Imam Syafi'i dalam bab zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian mengenai sebutlah sholat Idul Fitri. Di sholat Idul Fitri itu Imam 4 itu berbeda pendapat mengenai hukumnya. Jadi ini karena nanti kita masih pandemi corona ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki bahwa sholat Idul Fitri itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad, baik boleh berjamaah maupun sendiri. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan itu wajib. Jadi yang mewajibkan sholat Idul Fitri itu cuma satu, yaitu Hanafi. Bahkan Imam Hanafi menyaratkan bahwa sholat Idul Fitri itu jumlah jemaahnya sama dengan sholat Jumatnya di Imam Syafi'i, yaitu 40 orang. Jadi 40 orang mazhab di mazhab Hanafi itu baru boleh orang menggelar sholat Idul Fitri. Dan ini nggak mungkin kalau kita nanti pakai untuk melakukan sholat Idul Fitri dengan menggunakan Hanafi ya, Hanafi di rumah. Namun enaknya nanti kalau kita menggunakan pendapat mazhab Hambali, mazhab Hambali mengatakan bahwa sholat Idul Fitri itu fardu kifayah. Artinya kalau di kampung, di komplek bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ada yang gelar sholat. Misalnya tetangganya ibu sudah, atau tetangganya sudah. Ibu bapak nggak gelar sholat Idul Fitri nggak apa-apa. Karena sudah merupakan fardu kifayah, ada yang mengerjakan. Nah, tapi kalau di mazhab Syafi'i, itu konteksnya sunnah. Yang sunnah artinya bukan karena tetangga sudah mengerjakan, bukan. Saya juga ingin sholat Idul Fitri, dengan harapan saya mendapatkan kesunahannya Idul Fitri. Tapi kalau di mazhab Hambali enggak. Kalau ada orang lain yang sudah mengerjakan sholat Idul Fitri ya sudah selesai. Nah konteks inilah kemudian kita melihat kenapa Hambali demikian lebih menggunakan Al-Quran, hadis, kemudian fatwa para sahabat dan hadis mursal maupun hadis dhaif sekalipun, karena dirasa lebih aman menurut Imam Hambali. Karena sebenarnya hadis dhaif pun itu hadis. Saya ulangi, hadis dhaif pun itu hadis. Namun yang menyebabkan lemahnya hadis kan banyak. Di antaranya perawinya mungkin kurang sikoh atau perawinya mutorib. Mutorib itu apalanya goncang. Kalau tanggal muda
hafal, tapi kalau tanggal tua suka lupa. Itu kalau kita yang jadi perawi kayaknya hadisnya doib semua itu ya, karena kalau tanggal tua udah mulai lupa, apalagi sudah mendekati hari raya begini ya. Gitu. Namun saya ulangi lagi, jadi mazhab Hambali ini adalah mazhab yang terakhir ya dari kalangan 4 mazhab itu yang mencoba untuk merekonstruksi kembali bagian-bagian yang mungkin terlupakan, tanda kutip bukan terlupakan artinya tidak keurus oleh mazhab 3 sebelumnya, namun mencoba untuk mengambil posisi atau positioning bahwa mengambil atau menghukum hukum di dalam beribadah ya kalau bisa jangan lepas dari Quran dan hadis. Quran dan hadis dalam arti nanti turunannya adalah meskipun hadis dhaif boleh. Namun kemudian di pendapatnya Imam Hambali yang lain tentang hadis dhaif itu hanya boleh untuk fadail amal. Tapi untuk hukum tidak boleh. Tetap harus menggunakan hadis yang sahih. Kalau nggak ada di hadis yang sahih yang dalil qat'i itu yang detail ada bunyinya ada terus itu bisa dimaknai sebagai hukum, maka beliau mengajukan lagi fatwa para sahabat. Bagaimana dulu para sahabat mengambil hukum itu. Ya. Nah termasuk bab membasuh atau mengusap kepala tadi itu kan sebenarnya Imam Hambali tidak berpendapat. Beliau hanya menafsiri daripada ayat Quran surat Al-Maidah tadi. Sehingga yang dimaksud mengusap kepala ya keseluruhan. Sedangkan di mazhab Syafi'i kan mengusap kepala itu bisa sebagian, di Imam Maliki ya selebar telapak tangan dan seterusnya. Inilah yang kemudian bagi orang yang kurang paham, sebenarnya kok Islam kok membingungkan. Itu asal usulnya bukan masalah membingungkan, bukan, tapi karena memang pijakan dari para pendiri mazhab itu berbeda-beda ya. Ada yang lebih cenderung menggunakan sumber hukum yang ketat dari Quran, hadis, fatwa para sahabat dan juga hadis yang lain yang meskipun derajatnya mungkin mursal atau dhaif. Sedangkan yang lain sudah menggunakan qol qadim, qol jadid ya. Dan kemudian di Maliki juga ada salim mursalah, qiyas dan sebagainya. Sehingga secara teoritis mereka karena pijakannya berbeda maka outputnya berbeda atau nataijul atau produk ijtihadnya berbeda. Saya sebagai konklusi sebelum kita tanya jawab, saya lebih senang kalau ini karena sudah konklusi, mungkin ada beberapa bagian bahwa termasuk bab wudu ya, bab wudu tentang yang membatalkan wudu ya, tentang membatalkan wudu. Jadi kalau di dalam mazhab Hambali itu hampir mirip dengan Syafi'i, termasuk bab bersentuhannya dengan bukan mahram. Bersentuhannya bukan mahram mirip. Jadi kalau jenengan bermazhab Syafi'i atau bermazhab Hambali tipikal itu kalau wudu. Cuman yang berbeda di wudunya adalah caranya. Caranya kalau di Hambali adalah mengusap seluruh kepala. Sedangkan untuk bagian fikih siam atau fikih puasa itu mengenai bab kumur misalnya, kumur-kumur. Kumur-kumur itu di mazhab Hambali selama itu tidak masuk kerongkongan, mau kumur-kumur jam berapapun boleh. Saya ulang ya, di mazhab Hambali itu kumur-kumur itu selama itu tidak masuk kerongkongan itu tidak membatalkan puasa. Tapi terkecuali kalau kumur-kumurnya itu ada rasa. Ada rasa seperti misalnya kumur-kumur pakai es krim gitu atau kumur-kumur pakai teh botol gitu. Nah itu otomatis batal, ini sepakat ulama ya. Makanya di bagian mazhab tentang puasa Hambali ini termasuk yang lebih ringan daripada mazhab Syafi'i karena teks hadis atau teks ayat tentang Quran yang membatalkan atau menyebabkan puasa batal tidak banyak. Tapi di mazhab Syafi'i banyak karena dia kaitkan dengan banyak hal. Termasuk teori tentang, ini saya bandingkan dengan Syafi'i ya. Termasuk teori yang membatalkan puasa itu adalah termasuk mengenai masalah masuknya ke dalam 9 lubang. Nah, ada pertanyaan tadi, kedekatan mazhab Hambali dengan Salafi. Iya, memang karena Salafi kan mencoba kembali ke ajaran-ajaran salaf. Rumus salaf itu maknanya kan lampau. Lawan katanya kholaf. Jadi Imam Hambali itu mencoba seluruh produk ijtihadnya itu dikembalikan pada Quran dan hadis. Ya, saya ulang ya. Jadi Imam Hambali itu mencoba ketika beliau sudah berhasil membuat satu kitab namanya Musnad Ahmad itu. Yaitu yang terdiri dari sekitar hampir ada yang mengatakan 28.000 hadis, ada yang mengatakan 40.000 hadis.
yang jumlah bukunya itu ada yang 27 jilid, ada yang 30 jilid. Itu beliau secara secara otomatis seluruh produk hukumnya mengacu ke dalil-dalil hadis maupun dalil-dalil Al-Quran. Makanya ini lebih cocok dengan orang atau kelompok yang menyebut dirinya salafi, artinya mengembalikan ke seluruh produk hukum itu ke tataran awal, ulama-ulama awal. Ya, Imam Syafi'i termasuk ulama salaf, Imam Malik termasuk ulama salaf, tapi penyebutan dan nisbat salafi kan yang mereka maksudkan adalah mengembalikan seluruh ajaran kepada Quran dan Sunnah. Nah, yang lebih cocok dengan Quran dan Sunnah itu dari 4 mazhab itu yang paling dekat, yang paling banyak irisan singgungannya ya memang dengan mazhab Hambali. Makanya kenapa mazhab Hambali berkembang di Arab Saudi. Nah, namun anehnya ini, walaupun Saudi itu menghadap ke Hambali, ketika ketemu persoalan-persoalan yang sifatnya menyangkut urusan umat Islam keseluruhan, ulama-ulama Saudi tetap minta pendapat ulama-ulama mazhab lain. Saya ulangi ya, jadi ulama Saudi itu meskipun lebih banyak didominasi oleh mazhab Hambali, sebutlah Abdurrahman Sudes, Syekh Surem, ya, yang imam-imam masjid itu. Yang cirinya salah satunya kalau sholat bismillahnya sir, itu adalah ingin mengembalikan kepada tanda kutip hukum Islam yang utama, yang pokok, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi anehnya ini ya, ketika masa pandemi corona ini, kalau Bapak cari nanti di YouTube atau di medsos atau di berita-berita online, bahwa sekarang itu di Saudi itu kalau terawih maupun sholat 5 waktu maupun sholat Jumat, soft distancing, softnya itu ada jarak. Padahal itu kalau murni itu batal. Itu kalau mengambil Hambali batal. Justru itu mengambil pendapat Imam Syafi'i soft dengan distance, dengan jarak. Jadi orang kosong gitu, itu justru punya Syafi'i, tapi dipakai oleh orang Saudi sekarang. Makanya kalau Bapak Ibu pahami ini, kok mencela-mencela? Enggak. Jadi sebenarnya ulama itu mengajari kita bahwa cara berpikir mazhab itu cara berpikir yang solutif. Jadi kalau kita bermadzhab terus semakin kita terbelenggu dengan mazhab itu, saya pastikan Anda harus cari jalan keluar, harus cari solusi. Contohnya sekarang ketika orang tanda kutip di Makkah harus tetap ada sholat ya. Kalau di kita kan memang ditutup. Mereka tetap sholat, mereka harus jaga jarak. Pakai jarak. Jarak mungkin bisa diisi 2 orang itu. Gambarnya mungkin Pak Dimas mungkin nanti bisa cari itu di video-video. Kalau di Twitter itu @infoharomain.com itu banyak gambar-gambar itu. Nah, di sana itu lebih menggunakan pendapat ulama Syafi'i. Dalam hal ini pendapatnya Syekh Muhammad Romli ya, dalam beberapa pendapatnya bahwa soft dengan tidak rapat itu tidak menghilangkan pahalanya berjamaah dan tidak membatalkan sholat. Ya, jadi kalau di mazhab Hambali, soft dengan jarang itu dianggap sholat munfarid karena kehilangan berjamaahnya. Nah, dari sini saja kita sudah paham bahwa kalau ada orang kaku di mazhab Hambali, kemudian tiba-tiba ketemu masalah seperti ini, harus lompat, harus bahasa kemarin saya intikol, ya, pindah mazhab intikol. Ya. Jadi gitu. Nah, sebagai sebelum tanya jawab, saya cuplikan satu pendapat. Ya. Saya ambil dari mengenai salat tarawih. Salat tarawih di mazhabnya Hambali, meskipun beliau mengambil dari teks hadis, beliau lebih senang menggunakan teksnya hadisnya Umar bin Khattab. Saya ulangi ya. Jadi Imam Hambali itu kan menggunakan teks hadis. Nah, teks hadis yang dipakai oleh Imam Hambali menjelaskan salat tarawih itu teks hadis dari Umar bin Khattab yang jumlah rakaatnya 20. Nah, sedangkan yang kawan-kawan yang Salafi atau bahkan kawan-kawan yang lain di Indonesia yang entah Muhammadiyah atau apapun ya, organisasi ini ya, tapi mengambilnya dari hadisnya Aisyah yang jumlahnya Rasulullah tidak menambahkan rakaat qiyamul lail itu di Ramadan walau fi ghairi, di Ramadan maupun di luar Ramadan, 11 rakaatan, 11 rakaat pakai itu. Itu mazhabnya Aisyah sebenarnya. Tapi anehnya di 4 mazhab nggak ada yang pakai hadis itu. Termasuk yang ahlul hadis seperti Imam Hambali, malah beliau menggunakan terawih 20. Oleh karena itu jangan heran kalau di Mekah, di Madinah dalam keadaan normal itu sholat terawihnya adalah 20 rakaat. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu melihat tanda kutip di Mekah sholat terawih
mereka menggunakan separuhnya 10 ya. 10 rakaat. Jadi 2 rakaat salam 10 kali. Jadi lentur banget itu. Jadi apa namanya bisa di tanda kutip belok ya dari semula lurus terus belok bisa. Tapi tetap ada penyebab. Ulama mazhab juga tidak gampang untuk berpindah-pindah, nggak boleh memang. Ya, pernah saya sampaikan di bagian pembukaan kan bahwa intikal mazhab itu dengan syarat, termasuk mencampur mazhab pun dengan syarat. Jadi pertanyaan tadi saya jawab, kedekatan Hambali ke Salafi itu dari satu sisi, yaitu penggunaan mashadirul ahkam utama, yaitu Quran dan hadis. Di sana mereka bertemu. Nah, tapi dalam konteks yang lain, seperti puasa, termasuk tanda kutip, kalau mengambil hadis haji ya, bahwa lontar jumroh itu adalah ba'da zawal. Ba'da zawal itu adalah apa namanya sesudah zuhur. Tapi di Saudi malah difatwakan duha atau pagi itu udah boleh. Lontar jumroh akobah maksud saya. Jadi artinya itu ya. Jadi konteks inilah yang kemudian saya mengamati sebagai ya penikmat buku-buku mazhab mereka, dan saya belajar ngaji dari guru-guru saya bahwa semua mazhab itu sebenarnya sumbernya sama, Quran dan hadis. Nah, mulai berbeda ketika menggunakan qiyas, mulai berbeda ketika menggunakan masalah. Mereka mulai berbeda ketika menggunakan ijma, mulai berbeda ketika menggunakan qol qadim, qol jadid. Nah, seperti itu mulai berbeda karena memang di Quran itu ada yang qat'i, ada yang dhanni. Nah, kalau di keunikan suatu daerah ya, apakah di suatu daerah yang punya mazhab khusus seperti kalau Bapak ini sebagai contoh saja ya, ini untuk pembelajaran, dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kalau setelah masa pandemi corona lagi ke Jerman atau lagi ke Turki atau lagi ke Australia, jangan sampai kalau pas Jumatan kayak saya kejadiannya. Jadi di sholat takmin atau membaca amin, ya, baca amin itu hanya ada di 3 mazhab. Habis Imam Ghairil Maghdubi alaihim waladhdallin, kan kita biasanya bareng jahar amin gitu kan. Itu hanya di 3 mazhab. Nah, ada satu mazhab yang tidak aminnya sir, yaitu mazhab Hanafi. Ini saya ngomong Hanafi dulu ya. Nah, kalau mazhab Hambali itu sama. Kalau Bapak di Mekah kan aminnya keras juga. Ini Hanafi itu unik itu. Mazhab ini unik ya. Mazhab Hanafi ini perkembangannya banyak di negara-negara seperti Turki ya, kemudian sebagian Syria, Lebanon, kemudian Uzbekistan, kemudian sebagian buru-buru migrannya pindah ke Australia, ada di Australia. Ini kejadian menarik. Waktu saya sholat di Masjid Sunshine di Melbourne itu tahun 2011 kalau nggak salah. Saya lagi ada training di sana. Saya kebetulan memilih masjid itu karena nggak terlalu jauh dari tempat sekolah, tanda kutip ambil keahlian fiber optik waktu itu. Terus saya sholat di situ. Saya nggak kepikiran bahwa ini daerah situ mazhabnya unik, Hanafi semua. Ya ketika Jumatan ya nggak ada bedanya kan ya, tetap ada khutbah, tetap sholatnya. Tapi saya sudah mulai curiga ketika suara atau tingkat ketika membaca takbiratul ihram hampir semuanya sir. Walaupun bunyi tapi sir. Kalau di mazhab-mazhab lain kan Allahu Akbar lebih cenderung agak di rafa' syad dinaikkan. Jadi ini sir. Itu saya sudah mulai curiga. Ketika ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin gitu ya. Itu kalau kita kan amin itu. Kami itu kebetulan bertujuh. Yang muslim karena waktu itu training kita 10 kalau nggak salah, ada perempuannya, terus yang lainnya Nasrani, ya bertujuh Jumatan. Kita bertujuh kompak, kenceng amin, aduh, itu malunya sampai sekarang kan. Mereka nggak punya apa-apa. Ini makanya hati-hati sampai kalau ketemu satu kota, satu tempat, mazhabnya kenali dulu. Makanya ini penting pembelajaran aja. Siapa tahu nanti sampean ditunjuk jadi penyuluh lapangan gitu ke suatu daerah, tiba-tiba mazhabnya berbeda dengan kebiasaan kita, ya. Akan terjadi kayak saya. Kira-kira itu, ini konklusi saja sebagai penutup poin penting ya. Ini ada 2. Pertama, seluruh mazhab itu ngambil sumber hukum pokoknya itu sama, yaitu Quran dan hadis. Berbeda ketika mulai beliau-beliau ini melakukan istinbat, mengambil hukum itu. Ada yang lebih cenderung menggunakan pendapat ro'yu atau pendapat logika, ada yang lebih senang dengan pendapat atau menggunakan aksar atau fatwa para sahabat supaya lebih kuat cantolannya dan sebagainya. Hasilnya adalah 4 mazhab itu meskipun secara nama berbeda, tapi ada bagian yang bersinggungan,
hampir semua mazhab sepakat. Ada yang sangat berlawanan, kontras. Ada yang juga yang dua-dua, ada yang 3-1, maksudnya Syafi'i dan Hambali kompak, Hanafi Maliki kompak. Ada kadang-kadang Hanafi kayak tadi amin itu hanya Hanafi yang sir, yang 3 aminnya jahra, seperti itu. Nah, makanya kalau kita berkata nanti benar yang mana sih mazhab? Ya sampai jangan ngomong benar salah kalau sudah kayak gitu. Ibaratnya begini ya. Ini untuk yang ketiganya, yang konklusi yang penting. Kalau kita paham teori mazhab itu seperti gini. Jadi Quran hadis itu merupakan benih padi. Yang kemudian oleh para khulafa ar-rasyidin ditanam. Sudah tumbuh, diambillah hukum-hukum itu yang jadi zaman khulafa ar-rasyidin yang praktis tidak banyak perbedaan. Setelah lewat zaman masuk tabi'in, tabi'in, itu ibaratnya padi sudah jadi beras. Beras terus dimasak jadi ada yang jadi lontong, ada yang jadi ketupat, ada yang jadi bubur, ya ada yang jadi nasi goreng. Nah tiba-tiba kita sudah dimasak yang tadi itu sudah jadi produk, ya. Ada lontong, ada nasi goreng. Ini hanya hanya kiasan saya ya. Jadi terus kemudian tiba-tiba berkata, ayo kita kembali ke Quran dan hadis. Maka sampean seperti begini, ketika menghadapin bubur tiba-tiba sampean ingin mengembalikan ingin jadi padi. Akhirnya nggak ketemu. Jadi akhirnya kok beda jadi begini. Akhirnya itu ya. Jadi waktunya sesi tanya jawab saya agak lama nggak apa-apa ini. Monggo Mas Dimas, kira-kira itu penyampaian saya. Selanjutnya udah ada pertanyaan lain, Pak Kiai, itu di awal ada Mas Adrian, Pak Kiai, sejauh apa batasan orang awam dalam memilih pendapat mazhab? Bagaimana untuk menghindari talfik yang berlebihan? Ya, baik. Sebenarnya sampean itu secara natural disadari atau tidak itu bermazhab. Ya kan? Saya pernah nyampaikan itu di pengajian saya. Mau ngaku atau tidak ngaku, sampean itu bermazhab. Karena kita ketemu orang yang bermadzhab, bapak kita misalnya, kakek kita misalnya, atau kalau kita di kampung ya ketemu di musola, yang musolanya kebetulan mazhabnya yang sudah terpola ya, ada sudah terbentuk. Sebagai contoh, di pengajian hari ini kan saya kalau tanyaan terawihnya ada yang 8, ada yang 20. Artinya kalau 8, Bapak sedang menggunakan pendekatan metodologinya mazhab Hambali, tapi hanya ngambil dari sisi pengambil dalil, itu hadis. Itu hadisnya Aisyah. Sedangkan kalau mazhab Hambali itu 20. Nah, kalau mazhab Syafi'i 20. Kalau mazhab Maliki malah 36. 36 atau bahkan muridnya Qodiyah itu malah 40 dan 7 witir 47. Hanafi juga 20. Gitu. Jadi ini pertama itu ya. Jadi apa orang awam harus bermadzhab? Kalau dalam pendapat para ulama fikih di bagian makalah saya yang pernah saya sampaikan ke Mas Dimas, bahwa orang awam harus bermadzhab, harus minimal tahu hukum-hukum pokoknya. Contoh, misalnya kalau dia yakini bahwa melafadzkan niat puasa itu nawaitu shauma ghadin an adza'i fi syahri Ramadan ya disanati lillahi ta'ala, maka ya sampean harus pakai itu, ya, harus pakai itu. Karena kalau itu nggak dipakai, karena itu dipakai oleh dua mazhab, baik mazhab Syafi'i maupun sebagian mazhab Hambali. Dengan mazhab Hanafi boleh nggak diucapkan. Nah, dengan gerakan as-sunnah, ini tolong definisi as-sunnah itu jangan juga keliru naruh. Di mufradat atau terminologi tentang as-sunnah itu yang dipakai oleh orang as-sunnah yang dalam konteks kajian as-sunnah, kembali ke as-sunnah itu maknanya hadis. Dan kata sunnah sendiri itu maknanya secara pokok kan ada dua. Yang sunnah yang termasuk hukum yang 5 itu, ahkamul khamsah itu, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau sunnah yang dimaksud dalam hukum yang 5 itu ya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak berdosa. Tapi kalau yang sunnah itu kan dari hadis. Hadisnya itu ada di kitab Al-Muwatta, di juz 2 itu. Di bagian juz 2 itu ada bunyi begini. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnah. Nah, itu tadi. Jadi aku tinggalkan 2 perkara yang kalau kamu pegangi 2 perkara itu kamu tidak akan tersesat. Yaitu kitab Allah, maksudnya adalah Al-Qur'an. As-sunnah, sunnah maknanya hadis. Nah, as-sunnah sendiri didefinisikan kan oleh ulama. Yang didefinisikan salah satunya definisi yang paling saya sukai adalah definisi dari pengarang Syarah Sahih Bukhari, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitabnya itu dikatakan as-sunnah
Sunnah adalah maja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa takririhi wa mahamma bifi'li. Sunnah itu adalah perkara yang datang dari Nabi, baik ucapan, perbuatan, kemudian ketetapan maupun keinginan Nabi. Jadi kalau ada gerakan kembali sunnah, artinya kita kembali semuanya mengacu ke 4 itu tadi. Ucapan beliau Nabi Muhammad SAW, perbuatan beliau Nabi Muhammad SAW, keinginan ketetapan beliau Nabi Muhammad SAW, dan yang satunya adalah keinginan beliau. Saya kasih contoh bab siwak. Mestinya kalau kita kembali ke sunnah, kalian harus pakai siwak betulan, tekstual itu siwak betulan. Ya, siwak itu siwak. Siwak. Bagaimana kalau diganti odol nggak ada hadisnya. Terus kalau makan hadis kan. Karena Rasulullah SAW yakulu bisalasin asobi. Rasulullah itu kalau makan pakai 3 jari ini. 1, 2, 3. Makanya pakai ini nanti. Ini pun sampai juga nggak bisa kan. Nah, kalau yang dimakan soto atau mie godok itu ya, nggak mungkin pakai tangannya, melonjat tangannya. Nah, itu kembali ke sunnah. Makanya kalau ada orang mengatakan kembali ke sunnah, ya harus konsekuen. Artinya betul-betul kembali ke 4 tadi itu. Yang definisi tadi. Ke ucapan beliau, ke perbuatan beliau, ketetapan beliau, dan keinginan beliau. Termasuk dalam zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu mengambil as-sunnah murni, artinya ke hadis. Nggak ada pilihan beras, nggak ada pilihan uang. Yang ada cuma 2. Zakatul fitrah biso'in min tamar atau biso'in min sa'ir. Dengan sok, 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Itu kalau mau anyuna betulan itu. Nah, kalau sampai menggunakan uang itu sudah pendapatnya Hanafi. Menggunakan beras atau makanan pokok, menggunakan pendekatan madzhab Syafi'i dan Hambali. Kata Maliki boleh dengan makanan pokok, tapi juga boleh dengan makanan yang di dalam hadis. Nah seperti itu. Itu kalau gerakannya as-sunnah, mestinya begitu. Termasuk bab makan. Kalau bab makan pakai as-sunnah, Nabi nggak pernah makan pakai sendok. Apalagi sumpit. Nggak pernah. Nah, begitu sampai menggunakan ditalasin asobi, pas makan bakso ya lonyot sampai ini yang begini-begini ini jangan sampai kita maaf ya kejebak dalam terminologi. Akhirnya kita sebenarnya kalau ada orang yang ngerti, kita malah seakan-akan ini yang dicari apa? Kembali ke sunnah itu kan kembali ke hadis. Kalau kembali ke teks hadis, sementara mazhab itu sudah merupakan produk dari produk turunan dari tanda kutip yang tadi saya sebut analogi padi tadi. Jadi padi itu misalnya padi atau makanan benih awal itu merupakan Quran dan hadis. Ketika sampai jadi mazhab itu sebenarnya sudah jadi bubur, jadi apa namanya, jadi lontong, jadi ketupat, jadi macam-macam ya yang dari beras produk. Kira-kira itu, Mas Dimas. Tadi maaf, Pak Yai, tadi kelihatannya ada pertanyaannya. Saya apakah sudah terjawab atau belum yang untuk talfik berlebihan? Kan tadi ada pertanyaannya bagaimana menghindari talfik yang berlebihan? Mungkin juga. Oh baik, ya baik. Apa sih talfik? Bukan talfik kali, taklid kali ya. Taklid itu mengikut mazhab secara berlebihan. Ya mungkin ini juga saya perlu luruskan. Kalimat-kalimat di mazhab itu macam-macam ya. Pertama, intikol. Tulisannya intikol itu alif nun ta qaf alif nah. Maksud saya campur mazhab. Ya campur mazhab berarti talfik. Ya, talfik kalau campur mazhab. Tapi kalau taklid itu ngikut mazhab secara membabi buta. Ya, taklid itu dari kolada. Kolada itu kalau di hewan itu, kalau di sapi itu yang apa itu ya? Kalau di sapi itu di kampung saya itu namanya keluhan. Jadi dimasukkan ke hidung begini sampai ke leher itu kolada. Kolada itu pengikat leher. Jadi orang yang taklid itu kan diajak kemana-mana mau. Nah, temennya sholat pakai sedekap di dada dia ikut. Nggak tahu dalilnya. Temennya sholat goyang-goyang ikut. Nggak tahu dalilnya, itu taklid. Tapi kalau talfik itu mencampur. Mencampur mazhab, itu 4 mazhab ini sudah punya aturan. 4 mencampur mazhab itu punya aturan. Ada 3 yang nggak boleh. Ya. Yang lainnya boleh. Artinya kalau 3 ini Bapak sudah tidak masuk di sini, berarti boleh mencampur. Pertama adalah tidak boleh ngambil yang ringan-ringan. Yang pertama, ini yang penting. Nggak boleh ngambil yang ringan-ringan. Yang kedua, dalam satu qadhiyah, nggak boleh ada 2 mazhab yang saling menganulir. Misalnya contoh, saya puasa menggunakan Syafi'i, yang dimana saya berniat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi
syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala ya. Ini saya jawab dulu ya. Ini ada pertanyaan apa bedanya mursal sama dhaif. Kalau hadis mursal itu hadis yang hanya sampai di sahabat. Hadis yang sampai di sahabat. Jadi kalau dhaif itu pembawanya, perawinya tidak memenuhi kriteria jar wa ta'dil. Itu bedanya. Kalau mursal itu hadisnya hampir sama dengan hadis mauquf, hanya sampai di sahabat dan putus di sana. Ya. Jadi jenjangnya nyampe, tapi tidak tidak sampai ketemu Rasulullah. Artinya itu mirip-mirip atsar sih sebenarnya. Kalau dhaif itu perawinya yang tidak memenuhi kriteria, tidak sikoh, tidak tidak adil atau gampang lupa dan seterusnya. Itu bedanya ya. Tapi itu tetap hadis. Kalau dalam bahasa saya itu tetap hadis. Artinya masih lebih baik hadis dhaif atau mursal itu kata Imam Hambali ya daripada pendapat orang. Dari pendapat orang. Walaupun segitunya makanya masih boleh dipakai hukum kan. Hukum maksudnya hukum fadhail amal seperti contoh gini. Kita fadhail amal untuk tanda kutip menyegerakan buka itu kan sebagian kan ada yang mengatakan itu hadisnya sahih, ada sebenarnya hadisnya dhaif. Jadi kalau bahasa saya ya sudah itu malah hadis dhaifnya keangkut kan jadi keangkat karena ada hadis yang syawahid yang lebih lebih kuat. Jadi kembali lagi ke mencampur mazhab tadi ya. Jadi mudah-mudahan terjawab. Nanti bisa saya susulkan nanti bab mustalah hadis nanti saya ringkas dulu. Ada materi hadis saya banyak, ada sekitar 5 atau 6 pertemuan, nanti saya saringkan ya. Yang kembali lagi ke mencampur mazhab. Yang pertama nggak boleh mengambil yang enteng-enteng. Yang kedua dalam satu mazhab nggak boleh saling menganulir. Tadi ya saya cerita saya mazhab Syafi'i dengan niat di malam hari dengan talafut. Tiba-tiba malam itu mungkin saya ketiduran, udah nggak sahur, bangun-bangun saya belum niat tadi malam. Maka saya nggak boleh mengatakan, waduh kalau gitu saya Hanafi. Karena Hanafi boleh berniat siang, nggak boleh. Ya, otomatis secara Syafi'iyah batal. Secara Syafi'iyah batal. Meskipun secara Hanafi betul, tapi kan tadi itu mencampur mazhab. Nah yang ketiga ini adalah sebenarnya gabungan dari yang kedua tadi, yaitu berpindah secara tiba-tiba. Jadi sampean sudah wudhu Syafi'i, kemudian nyenggol istrinya. Terus tiba-tiba ngomong, aku sekarang Maliki, nggak boleh. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh itu, talfik itu otomatis sampai 3 ini nggak boleh. Kalau selama itu nyampur mazhab dalam satu qadhiyah itu satu aturan hukum. Misalnya wudhu Maliki, sholatnya Syafi'i, nanti pas zakat Hanafi pakai uang, nanti pas haji juga macam-macam, pas sa'i pakai mazhab pas tawaf mazhab yang lain lagi, pas wukuf adalah itu boleh. Kira-kira itu Mas Dimas. Terima kasih Ustadz. Kelihatannya itu cukup ada beberapa pertanyaannya kelihatannya mirip-mirip. Itu ya. Kan tadi soalnya ada apa boleh kita memilih mazhab yang lain. Tadi dalam satu urusan yang lain memilih menggunakan mazhab yang lain. Oh boleh itu ya boleh ya. Sekarang kan saya sudah menggunakan Mas. Saya sekarang menggunakan misalnya kalau misalnya nih ya. Ketika nanti kita salat Idul Fitri, itu pasti sampean harus pindah mazhab. Salat Idul Fitri kan kalau di Syafi'i kan sunnah muakkad, artinya sunnah muakkadnya boleh pakai khutbah, boleh tanpa kan? Iya. Tiba-tiba terus sampean nggak ngerjain gitu ya. Waduh, sudah kesiangan gitu. Ya udah, saya pakai punyanya Hambali aja, fardu kifayah boleh karena nggak saling menganulir. Boleh. Iya. Itu contoh. Itu nanti lebaran kejadian. Ini mungkin dan ada. Itu nggak bisa. Nggak bisa kita sebut kembali ke sunnah. Kalau aturan sunnah ya di lapangan. 140 seperti mazhab Hanafi. Iya. Ya, lanjut. Kemudian ini mungkin patokannya atau syaratnya kalau untuk berpindah mazhab mungkin di setiap qadhiyah itu apa tuh Ustaz? Jadinya. Satu saja aturannya. Kalau qadhiyah itu kita ambil, ya itu satu qadhiyah itu satu mazhab itu untuk menyelamatkan kita dari kemungkinan bersatunya dua pendapat yang berbeda dalam satu qadhiyah. Artinya ada potensi satu mazhab yang lain batal dengan mazhab yang lain. Kenapa itu harus dilakukan? Jadi kalau mentalfik harus pastikan Anda tahu kalau saya campur ini tidak membatalkan. Contoh, kalau saya wudhu cara Syafi'i maka pembatalnya saya harus ambil Syafi'i. Artinya kalau saya wudhunya begini ya. Ini lihat saya ini wudhu Syafi'i ini.
Saya nggak lepas peci, jadi waktu basuh kepala itu hanya 3 lembar rambut bagian kepala. Maka setelah selesai wudhu, saya senggolan sama istri. Ya itu sudah konsekuensinya wudhu cara begitu dibatal. Nggak boleh tiba-tiba nggak batal lah gitu. Asal tahu bahwa satu qadhiyah itu 2 madzhab. Nah ini makanya gunanya materi yang saya sampaikan nanti seluruh materi saya kalau diperlukan itu dari mulai toharo sampai haji itu ada yang kotak-kotak gitu, Mas Dimas ya. Boleh di-share pasti dibutuhin, ya. Nanti saya kirim aja seluruh materinya. Tolong sampean rangkum ya, sampean kasih kayak pemisah kertas gitu. Ini toharo, ini sholat, ini zakat ya. Ini depan saya ini saya lihat. Ini kalau Bapak lihat kan depan saya kan laptop. Itu saya baca itu, makanya kelihatan apal tadi. Tapi kotak-kotak dari bukunya kan rata-rata, mohon maaf kalau buku mazhab itu misalnya untuk toharo aja segini kan. Untuk toharo aja segini. Untuk sholat lain lagi kan. Nah, itu kan capek bacanya. Kalau saya pakai kotak-kotak yang seperti yang Mas Dimas sering lihat saya ngaji di RBD itu paling gampang. Saya paling gampang ngapalinnya. Itu monggo nanti dibagi ilmunya. Insya Allah manfaat itu. Nah kalau perlu tanda kutip mau versi bukunya juga bisa dicari di Gramedia, ada buku saya. Hampir semuanya begitu cara nulis. Kayak gitu. Yeah. Silakan kalau ada yang lain. Okay. Yang lain kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin ini tadi yang hadis mursal dan dhaif sudah dijawab, dan mungkin ini ada pertanyaan dari Mas Andre, tadi udah sedikit dijawab juga oleh Pak Kiai, tapi mungkin ada kalau saya boleh bicara dari yang banyak di lapangan itu, mungkin orang itu sedikit tercampur antara as-sunnah atau salafi gitu kan, sekarang banyak gerakan ke arah sana, tapi mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya, Ustadz, tentang gerakan. Salafi itu kan salafi itu orang yang mau kembali ke ulama-ulama terdahulu. Dan ini sebenarnya tidak monopoli tanda kutip mazhab Hambali. Di Syafi'i pun istilah salafi biasa. Kalau jenengan ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, yang Pantura itu pesantren-pesantren itu pasti namanya nyebut salafi Syafi'iyah, salafiyah. Dan itu biasa. Saya tahu salafi itu dari zaman saya mulai ngaji di Mojokerto ya begitu maknanya. Cuman di kemudian hari istilah itu dipersempit jadi seperti hanya orang yang hanya ingin kembali ke as-sunnah gitu, kesannya seperti itu. Nah itu yang tanda kutip kalau saya bilang berbahaya, karena berbahayanya apa? Itu akannya seperti tanda kutip tidak sesuai dengan definisinya. Salafi itu kan orang yang ingin menisbatkan terhadap ulama-ulama salaf. Padahal ulama salaf ya termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, Imam Syafi'i, yang ulama salaf. Sampai bermadzhab itu juga salafi. Nah, tapi diartikan oleh sebagian orang itu salafi ya tadi itu kembali ke sunnah. Makanya kajiannya disebut kajian sunnah. Itu aja sih. Nah, kalau saya karena di mazhab itu tanda kutip tanda kutip sudah terbiasa dengan persoalan itu, ya saya jelasnya gampang aja. Kalau sampai mau salafi penuh ya bermadzhab. Karena ulama yang dimaksud ulama salaf ya ulama-ulama terdahulu. Gitu. Jadi itu Mas Dimas ya. Ya gitu. Ada lagi mungkin nanti untuk materi yang lain-lain akan saya kirim lewat emailnya Mas Dimas ya. Tadi ya. Insya Allah kotak. Iya. Hari ini atau mungkin besok. Materi yang sebelumnya sih sudah kita sampaikan juga tadi Ustaz. Oh iya, monggo dipakai ya. Itu justru materi kan ada 57 halaman. Kalau dengan mau belajar detail mazhab, itu yang di bagian kitab-kitab maupun taksonominya mazhab ya. Mazhab itu kan punya taksonomi ya, punya apa? Taksonomi itu apa sih? Jadi taksonomi apa? Susunan ya. Konstruksi. Ya, konstruksi ya. Punya konstruksi berpikir. Nah, konstruksi berpikir itu diwakili oleh kitab-kitab yang dipakai. Makanya kalau ada orang penceramah, ini perhatikan ya, ini ilmu bagi yang tahu syukur, kalau belum tahu ini bagus. Kalau ada penceramah dikit-dikit ngomong gini, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, menurut Ibnu Taimiyah, saya pastikan itu Hambali. Atau Salafi. Karena ada orang mengatakan menurut Syekh Hasyiah Bujairami, menurut kitab Syarhus Sunnahnya Imam Nawawi, menurut kitab Riyadhus Shalihin, saya pastikan itu Syafi'i. Atau apalagi nyebut langsung kitab Al-Um, itu pasti Syafi'i.
Tapi ada ustadz mengatakan menurut kitab Al-Muwatta, saya pastikan itu Maliki. Atau menurut kitab Hasyiyah Ibnu Abidin, saya pastikan itu Hanafi. Jadi sampai sudah tahu itu konstruksi itu. Jadi kalau ada penceramah yang nyebut referensi, itu sampai sudah punya panduan. Oh, Pak Ustadz ini sedang berbicara mazhab apa. Makanya di bagian belakang itu saya tuliskan kitabnya ini namanya seperti kalau saya sebut aja ya. Tadi Hanafi nyebut Hasyiyah Ibnu Abidin, itu nanti termasuk nanti kitab tafsir, kitab akidah, itu mengacu ke sana semua. Jadi tolong diingat ya, mazhab tidak hanya di fikih ya, termasuk di mazhab akidah pun ada, di 4 itu. Mazhab akidah itu ada. Nah, makanya nanti akan muncul tanda kutip yang sempalan-sempalan karena tanda kutip tadi itu mereka tidak mengikuti kaidah dari yang dijelaskan oleh para ulama dahulu yang kompeten. Seperti aliran-aliran sesat itu kan karena munculnya dari sana untuk akidah. Tapi kalau untuk fikih relatif perbedaan hukum yang relatif tanda kutip yang nampak secara zahir dalam bentuk ibadah. Tapi kalau akidah kan nggak nampak karena ikut kan. Seperti penjelasan mengenai mujassimah bahwa Tuhan seperti punya tangan, Tuhan menempatin aras, duduk di kursi. Ya itu kan bagi yang tidak menggunakan mazhab itu kan itu sudah tanda kutip menganggap mujassimah. Nah, mujassimah itu sudah termasuk kategori syirik seperti itu. Jadi nanti saya tunjukkan konstruksi kenapa di makalah yang sebelumnya saya kasih judul-judul kitab. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu dengar penceramah itu gampang. Tapi kalau penceramahnya ngomong gini kayak saya, menurut kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil Al-Imam, menurut kitab Fikih Islam wa Adilatuh, menurut kitab Madzhabul Arba'ah, saya pastikan orang itu sedang berbicara 4-4-nya. Jadi gampang banget. Tebakannya gampang. Sampai jadi enak nebaknya. Jadi tongkrongan orangnya bisa aja misalnya saya pakai sorban, pakai coba. Tapi saya ngomongnya Madzhabul Arba'ah ya. Madzhabul Arba'ah. Gampang. Yeah. Jadi peci atau peci haji nggak bisa dilihat mazhabnya. Apa perbedaan pembagian bid'ah dalam setiap mazhab? Ya ada. Bid'ah di setiap mazhab ada. Rumusnya sama. Ini saya tunjukkan ya, kenapa istilah bid'ah itu sering disalahgunakan. Kalau Bapak belajar mazhab, pasti nggak akan gampang memvonis bid'ah. Karena bid'ah itu rumusnya ada 2. Yang pertama, ini ya, boleh kan direkam ya ini ya. Pertama itu, kullu malam yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi umuri diniyah. Ini yang ngomong Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ibnu Qayyim al-Jauzi tadi apa mazhabnya? Hambali. Ya salah ya. Ini saya ngomong Hambali, Ibnu Qayyim sampai langsung konotasinya ke Hambali ini. Karena kita ngomong Hambali. Kullu malam yaf'alu, semua perkara yang tidak dikerjakan Nabi SAW di umur dunia dalam urusan agama, kalau kita buat itu di urusan kita maka itu bid'ah. Itu rumus 1. Rumus kedua adalah kullu mastadoma bisyari'iyah al-islamiyah. Semua yang berlawanan dengan syariat Islam. Ini yang ngomong juga ulama Hambaliyah juga sama. Saya lupa namanya. Ya. Istadom itu berlawanan. Makanya sampai kalau pernah dengar nama Saddam Hussein itu, Saddam tahu ya, Saddam itu dari kata itu. Maksudnya orang yang berani menabrak. Saddam itu menabrak. Jadi kalau Saddam Hussein itu, makanya karakternya Saddam Hussein cocok dengan namanya kan. Kalau yang lahir anak 80-an perang Iran-Irak tahun 80-an Mas Dimas mungkin belum lahir ya. Oh, itu udah lah. Saddam Hussein itu kan dari kata istadam itu menabrak. Orang yang berani ngelawan. Istadam syariah itu menabrak syariat. Jadi 2, yang pertama tidak dikerjakan Nabi dalam urusan agama, yang kedua nabrak syariat. Syariat itu kan Quran hadis itu. Yang kedua yang tidak dikerjakan Nabi. Nah kalau ini 2 ini yang pegangi, maka kalau ini enggak, ya enggak bid'ah. Enggak bisa terus tiba-tiba. Misalnya contoh, Nabi ketika naik onta, itu doanya baca apa? Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu. Dan seterusnya kan itu. Dia baca doa itu ketika naik onta. Nah kalau sampean sekarang naik Innova, doanya apa naik Innova? Ya tetap itu tuh. Padahal Nabi nggak naik Innova, nggak naik Kijang, apalagi nggak naik Mercy atau nggak naik BMW. Benar? Pemirsa itu kalau pakai di Quran kan di surat Hud, Nabi Nuh waktu mau berlayar kapalnya kan Bismillah majari pemirsa
Walaupun naik ijang, Innova kan gitu. Kalau gitu-gitu ada. Ini contoh ya, contoh. Jadi bid'ah itu ada di setiap madhab juga akan nyebut bid'ah. Contoh Imam Syafi'i mengatakan kalau orang tanda kutip tidak sesuai dengan yang diatur oleh madhab itu ya bid'ah. Contoh kata Imam Syafi'i kalau talafut niat itu mengantarkan kita selamat niat kita, kalau nggak kamu lakukan ya bid'ah, gitu aja. Jadi gampang akhirnya. Ya, dua tadi ya, tidak yang kita melakukan perbuatan yang Rasul tidak kerjakan di urusan agama. Yang kedua, dan tidak melanggar syariat, tidak menabrak syariat. Ini contoh nih, ini akidah tapi di madhab, tapi ada di konteks tauhid. Nah, ada sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang punya cincin yang kata ada isinya terus punya keris gitu, atau orang yang suka biasa keris disebut syirik kan Mas? Yeah. Itu kan terminologi kan gitu. Nah, sementara kalau kita nggak boleh nuduh dulu, misalnya saya bawa keris atau saya bawa pakai cincin atau Mas Dimas bawa keris atau pakai cincin. Terus saya tanya, Mas Dimas kenapa bawa keris? Saya jadi panitia kawinan kok. Jadi pagar apa itu di depan itu? Pagar ayu, pagar bagus kan pakai keris ya. Saya tanya Mas Dimas gitu, udah muncul iya syirik. Nah, padahal ada yang lebih parah itu sekarang. Kalau orang zaman dulu pergi keluar rumah bawa keris, bawa celurit kalau di Madura, atau bawa golok kalau di Betawi ya, atau bawa kujang kalau di Sunda, atau bawa badik kalau di Bugis, itu karena untuk yakin saja bahwa saya ini dengan bawa ini kalau ada apa-apa saya bisa membela diri. Nah sekarang saya balik ke jemaah di sini, berani nggak sampean ke mall, misalnya nanti dibuka, nggak bawa dompet, nggak bawa kartu kredit. Berani. Kalau sampai meyakini itu, syirik juga loh. Ayo, ini contoh bahwa mazhab itu nggak gampang. Kita itu nggak boleh gampang bid'ahin atau nyirikin. Ya, karena itu, kalau ada orang tergantung sama dompet, waduh nggak bawa dompet, nggak bawa kartu kredit, mati aku misalnya. Wah itu syirik itu. Rumahnya, saya bawa aplikasi link di situ, GoPay di situ ya. Walaupun nggak bawa dompet nih, nggak apa-apa. Kalau misalnya handphone-nya nggak bawa, pasti saya pastikan ribet itu. Ya, sering juga nanti. Nah, kira-kira itu. Ya, silakan kalau ada yang tanya lagi. Menarik ini. Jadi sampai nanti akhirnya punya gambaran. Madhab nggak selalu kayak menggambarkan sesuatu yang rigid, enggak. Kalau sampai sudah paham nanti bisa kalau bahasa bisa lentur gitu, bisa belok. Ini pasti ini sudah kita sekarang terawih di rumah itu juga pindah madhab. Pindah madhab. Tahu yang bilang terawih di rumah nggak pindah madhab gitu. Iya. Salat Idul Fitri. Nah makanya di materi nanti saya kemarin ngirim ya Mas Dimas ya tentang tata cara salat Idul Fitri belum ya? Nanti saya kirim. Belum. Okay. Ya, saya harapkan kawan-kawan jamaah kajian rumahan ini nanti yang mas-mas, yang bapak-bapak bikin sholat ya, jangan nggak sholat, maksudnya jangan tadi iseng-iseng karena nggak ngerti caranya, wis aku saiki hambali aja, jangan loh ya, karena hambali tadi apa tadi hukumnya tadi fardu kifayah. Kifayah. Iya, orang tetangganya Ustaz Pak Gus Arifin sudah, saya nggak usah kerja. Jangan, Anda kerjakan. Nanti saya kirim tata caranya sama khutbahnya. Nah, ini mulai khutbah. Di materi nanti yang saya kirim, sebentar lagi karena saya bisa kirim segera, karena sudah ada di WA saya. Nanti kalau tanda kutip misalnya Bapak mau khutbah, itu harus menentukan madhab. Jadi sholatnya caranya Syafi'i, maka khutbahnya cara Syafi'i, karena satu qadiyah itu ya. Yeah. Kalau sholatnya cara Hanafi, maka khutbahnya Hanafi. Yang saya maksud ini 3 lawan 1. Syafi'i, Maliki, Hambali sama. Itu sholat sama khutbahnya 2 kali. Jadi sampean harus di rumah nyiapin kursi. Kalau sampai pakai Hanafi, nggak usah siapin kursi. Karena sekali khutbah langsung selesai. Hanya 1 khutbah. Nanti di materi itu ada khutbahnya paling lama 7 menit. Kultum betulan. Tapi syarat khutbahnya itu. Kemarin ada jemaah gara-garanya minta. Nah ini ada yang sok-sokan. Ustaz, saya pengen khutbah di depan anak atau istri saya pakai bahasa Arab. Oh ya tak buatin ya. Malah turu. Khutbah bahasa Arab. Khutbah bahasa Indonesia yang belewat. Yang terkait perempuan wudhu di luar rumah, tempat wudhu terbatas. Nah, kalau
yang bagi perempuan ini yang itu nanti saya kirim. Ini ada pertanyaan. Kalau yang perempuan tetap sama tadi misalnya. Bab nutup aurat perempuan kan ada. Bab wudhu yang buka jilbab kan ada. Maka kalau ngerjain begitu ya harus pastikan yang hukum awalnya dulu yang dipakai. Yaitu jangan sampai terbuka aurat di umum. Makanya kalau wudhu sampai dengan mazhab Hambali, maka harus di dalam ruangan. Jangan wudhu misalnya lagi traveling gitu, ada musola atau masjid yang tempat wudhunya di luar yang kelihatan orang lain, jangan. Karena Anda sedang bermadzhab Hambali kan. Nah, apakah boleh talfik? Nah, itu harus ditanya dulu. Ada nggak tempat wudhu yang tanda kutip di dalam? Di masjid itu. Kalau ada, jangan. Tapi kalau, mohon maaf, tempat wudhunya benar-benar lapangan, sholat di lapangan. Nggak ada tempat wudhu tertutup, sampean batal. Maka sampean pindah mazhab. Pindah mazhabnya menggunakan Syafi'i, biar tidak membuka, apa tadi? Jilbabnya. Kan gitu kan? Nah, ya saya lagi ya, ini sederhana pertanyaannya, tapi bagus ini. Jadi, dua hukum ketemu dalam satu event ya. Hukum pertama, buka aurat itu nggak boleh di semua mazhab, tapi di lain pihak ada ketentuan mazhab yang mau nggak mau harus buka kerudungnya untuk membasuh kepala. Mana yang dipilih? Ya pilih dua-duanya. Pilih dua-duanya. Kalau sampai di masjid itu tempatnya tertutup ada, maka harus wudhu di tempat tertutup. Waktu wudhu, jilbabnya dibuka. Kalau misalnya nggak ada tempat tertutup kayak di lapangan, mau seperti Hambali, ya berarti sampean harus jilbabnya dibasahin. Keloper-keloper gitu. Atau pindah mazhab Syafi'i, yang kalau pindah mazhab Syafi'i kan cukup dari dalam begini. Yeah. Ini tadi pertanyaan bagus menyangkut wanita. Nah, kalau menyangkut wanita, Bapak boleh ini bukunya sudah tebelnya segini, ini 800 halaman. Ini mazhab khusus wanita. Ini bisa dicari itu Mas Dimas kemarin sudah tak kirimin nanti. Kalau beli lewat saya, ini bukannya dagang ya, ini ada diskon Mas Dimas. Iya. Guyon-guyonannya gitu. Insyaallah. Ini wanita saja ini. Tebelnya 800 halaman. Namanya Ensiklopedia Fikih Wanita ya. Jadi dikarang sama saya sama ibunya anak-anak ya. Oh. Karena yang wanita kan dia. Saya kan cuma laki-laki tahu tempatnya ini aja. Tapi yang alami kan head istiqadah kan mereka wanita. Oke. Kelihatannya waktunya juga udah pas. Tapi ada pertanyaan terakhir, Pak Kiai, dari kami. Sebenarnya kan ketika kalau kita udah melewati serial ini, kita walaupun baru kulit-kulitnya, kan sebenarnya buat kami sebagai orang awam itu menjadi sangat mudah ya bermazhab itu. Oh iya, dan jadi kita tidak gampang memvonis orang. Itu yang penting. Poin pentingnya di belajar 4 mazhab itu satu sebenarnya. Kita rukun. Yeah. Saya misalnya jalan dengan Mas Dimas nih. Mas Dimas kebetulan goyang-goyang gini ya, saya bodo amat ya. Ya, mazhab Hambali itu udah selesai saya. Nah, Pak Kiai, kan pertanyaannya nih, kan sebenarnya ini dibilang harta karunia umat Islam ya, karena kan ini melalui metodologi yang sangat kami bilang sangat rumit dan komprehensif ya, dan sangat ilmiah gitu, bahkan sangat ilmiah ya. Kita tidak mengalaminya dan tidak mendapatinya di pendidikan nasional kita gitu. Betul. Nah, pertanyaannya kenapa hal yang dasar-dasar seperti ini tuh tidak banyak ditemui di masyarakat ya, Pak Kiai? Oh ya, baik. Kalau saya kebetulan dapat fikih 4 mazhab kan di madrasah, Mas. Jadi di lembaga pendidikan Ma'arif NU itu ditunjukkan 4 mazhab. Saya belajar 4 mazhab itu kelas 5 madrasah. Ini untuk informasi saja. Jadi makanya saya kenal taksonomi berpikirnya 4 mazhab itu, taksonomi dalam arti untuk anak SD ya. Itu mazhab yang dimaksud sumber hukum itu. Pertanyaannya kan sebenarnya sumber hukum Al-Qur'an dan hadis. Menurut Imam Malik ditambahi qiyas, menurut Imam Syafi'i tambahi ijma' qiyas. Menurut Imam Syafi'i juga ada qol qadim, itu udah tahu. Hanya nama ya, ada nama. Nanti lama-lama si anak itu kan yang lanjutkan ke Sanawiyah, terus zaman itu ke Aliyah, terus ke IAIN kan gitu. Dulu kan saya pernah cerita, Mas Dimas kalau nggak salah di satu pengajian, ibu saya waktu ayah saya meninggal kan, saya masih kecil, tadi kasih wasiat sama ayah saya. Nanti anakmu, maksudnya saya, sekolahkan ke Sanawiyah lagi, karena itu saya di madrasah ya, terus ke Aliyah, terus ke IAIN. Ujung dari wasiat itu bilangnya begini, biar jadi pegawai tepat. Biar jadi pegawai tepat. Pegawai departemen agama, jadi ngambil tarbiyah.
Makanya kenapa saya kuliah tarbiyah itu kan gara-gara itu, wasiat itu. Jadi saya harus memenuhi wasiat bapak saya. Karena saya keburu tersesat ke insinyur kan. Jadi saya tahu mazhab kan karena itu. Gitu. Nah, waktu saya di Madrasah Sanawiyah saya perdalam, kebetulan guru-guru saya itu alumni Gontor, banyakan. Alumni Gontor ada alumni yang IAIN yang terkenal ya waktu itu kayak Sunan Ampel. Itu ngajarkan mulai detail. Di Sanawiyah saya mendapat buku pelajaran Fiqh Madzhabul Arba'ah itu di semester di kelas 2. Itu bukunya terbitan Toha Putra, saya masih ingat itu. Namanya Ibadah Syariah. Judul bukunya itu Ibadah Syariah. Jadi di situ isinya itu persoalan-persoalan ibadah dalam perspektif yang ringkas gitu, madzhab ini, madzhab ini. Nah, akhirnya saya ngaji lagi ke beberapa orang, salah satunya Yai Fakih yang saya pernah bilang juga di banyak pengajian itu yang membentuk saya, karena saya diajak langsung jadi penceramah, beliau di depan, penceramahnya duduk, terus saya di belakangnya untuk nyemak kitabnya. Kalau beliau keliru baca, misalnya dibaca Raf'u, dibaca Raf'i, saya yang negur. Akhirnya saya belajar itu. Makanya sanad saya fikih mazhab akhirnya di situ. Kira-kira itu, Pak. Jadi ini mestinya kalau di madrasah masih. Saya kan, iya di kampung saya ada madrasah yang dikelola oleh ponakan saya, masih diajarkan. Nah, dan kurikulumnya masih ada. Ya. Madrasah ya. Ini pertanyaan personal sebenarnya, karena kan setelah kita melalui 4 kajian virtual mazhab itu, yang saya rasa adalah kayak semakin luas wawasan, kita makin luas gitu sebenarnya. Iya, harusnya semakin luas dan semakin gampang menerima perbedaan. Maksudnya itu. Sedangkan kalau dari saya sendiri, kita sebagai orang tua yang tinggal di perkotaan itu, akhirnya sekarang anak-anak ini kan akan bergesekan dengan orang yang entah mazhabnya berbeda atau praktiknya berbeda gitu. Ya. Dan kita tidak menaruh anak-anak kita di madrasah. Ini kayak tantangan urban, agak sulit. Keluarga muda gitu. Iya, betul. Sebenarnya pola berpikir Islam yang sangat runut dan ilmiah ini, ya termasuk nantinya dia masuk lebih dalam tentang mazhab, itu kan yang pengen kita masukkan dan ajarkan ke anak-anak gitu. Buat kita tantangan orang tua urban yang ilmunya cetek, anak yang nggak sekolah di madrasah, tapi niatnya mau ke sana itu sebenarnya bagaimana Pak Yai? Ya, contoh aja saya kan anak saya 5 laki-laki. Ini kalau jenengan saya ceritakan, ini selama 15 hari kemarin kan imamnya gantian. Iya. Imamnya gantian, ya. Jadi saya Isa imami, terus terawih anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, yang nomor 4 Bilal atau Qomat yang ngasih kode itu. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, ya kayak gitu yang ngasih kode Bilal ya. Itu sudah saya bagi. Nah, kejadian uniknya tadi malam kan itu mulai kunut kalau di mazhab Syafi'i. Nah, kalau di mazhab Syafi'i mulai tadi malam ya, malam 16 itu kunut. Nah, anak saya nomor 3 ini dulu, saya sebut sekolahnya ada di Jalan Raya Jombang, bisa ditebak oleh Mas Dimas itu ya. Di Jalan Jombang itu. Ya, saya tanya, kamu kunut bisa nggak? Kunut yang gimana? Yang nggak subuh. Waduh lupa kan, waduh gimana sih? Ini contoh. Padahal bapaknya tiap subuh kan kunut. Jadi saya punya kewajiban ekstra untuk mengajarkan kunut, mengajarkan perkara-perkara yang memang itu spesifik di mazhabnya Syafi'i. Kebetulan saya bentuk karakternya Syafi'i. Nawar terawih 8 juga nggak saya kasih. Itu kan bukan Syafi'i. Contoh ini. Nah, jenengan keluarga juga kalau misalnya sudah terbiasa 8, ya 8 ya nggak apa-apa. Sudah biasa nggak kunut ya nggak apa-apa. Karena gini, pernah kejadian teman saya itu dulu waktu di kuliah itu saya suruh ngimami subuh. Terus saya tanya, ini Syafi'i loh ya. Terus dia mundur, kenapa? Mohon maaf aku nggak hafal kan. Nggak berani. Karena ada saya. Jadi saya nggak bermadzhab Syafi'i karena nggak hafal kunut. Kacau kan. Jadi dia alasannya nggak mazhab Syafi'i karena nggak hafal kunut. Kacau. Ya, jangan sampai begitu. Kalau memang Bapak tahu bahwa kunut itu ahyanan itu Nabi kadang-kadang kunut, kadang-kadang enggak ya. Terus Imam Syafi'i mengatakan tetap sunnah ya sunnah. Terus mazhab yang lain termasuk mazhab Hambali Hanafi juga enggak ya, enggak apa-apa. Kalau itu tapi tahu bahwa Bapak sholat subuh tanpa kunut itu punyanya siapa? Yang pakai kunut punya siapa? Jadi orang tua tugasnya beritahu aja, nak, kamu kalau nggak kunut itu ikut siapa? Misalnya jawabnya, aku ikut temen. Nah, jangan. Harus langsung di-break gitu. Jangan ikut temen, itu mazhab temenmu nggak jelas. Kamu kalau mau ikut nggak kunut, ini mazhabnya. Misalnya ada yang nanya, itu ngapain baca nawa itu? Ya jelasin. Kalau di mazhab Syafi'i,
wajib baca nawaitu shauma ghadin gitu. Kalau kecuali enggak ya sudah. Tapi dia tahu, nggak apa-apa. Ya karena kan orang tua itu tuh kan, insyaallah. Ya itu Mbak Mas Dimas dan Mbak Sevia siapa? Betul. Iya. Oke. Terima kasih Pak Yai. Ini banyak pencerahannya dan kayaknya benang merahnya dari awal dibuka, kita belajar 4 mazhab sampai akhirnya ditutup. Insya Allah benang merahnya dapat. Ini juga alhamdulillah senangnya teman-teman yang udah 5 kali kajian virtual banyak yang itu lagi, jadi kayaknya nggak kapok belajar di barengan sama kita. Walaupun mungkin buat beberapa orang suka ditanya kenapa kok topiknya berat banget, tapi mungkin memang ini jalan sulit yang harus ditempuh kalau pemahamannya mau lebih baik. Iya, betul. Mudah-mudahan selama 5 pertemuan ini teman-teman yang ikut, baik yang baru ikutan beberapa pertemuan ataupun selanjutnya bisa mendapatkan manfaat ilmunya. Insya Allah selama masih di rumah aja nanti kita juga akan ada kajian virtual series selanjutnya. Ada input topik-topik yang menarik, bisa kasih tahu kita. Ya, seperti contoh sebenarnya kalau ini saran saja untuk kajian rumahan ya. Setelah ini bikin kajian namanya Tarikhut Tasyri'. Saya ulangi ya. Tarikhut Tasyri' itu sejarah pensyariatan. Itu nanti akan kita lebih ke hulu lagi tuh ya. Ini mazhab nih sudah nih. Ini saya anggap 5 kali pertemuan tuh selevel dengan 2 semester lah ya. Saya anggap dengan nilai A- lah ya, nggak apa-apa lah. Sambil sudah belajar mazhab komplit 5 dengan narasumber yang dipanggil oleh Mas Dimas, insya Allah bagus-bagus. Saya cuma melengkapi itu, tarik lagi ke belakang. Tarikhut Tasyri'. Tarikhut Tasyri' itu apa? Sejarah pensyariatan. Ini kalau ini saya tambah 5 menit sebelum kita tutupkan, bahwa kalau kita belajar Tarikhut Tasyri' itu kita paling nggak nanti berpikirnya lebih gampang lagi. Bahwa sesungguhnya dulu Nabi itu, misalnya bab adzan, ini banyak orang nggak tahu ini. Adzan itu, teks adzan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya itu kan. Itu kalau Bapak telusuri di hadis, pakai teorinya, cara berpikirnya Imam Hambali, maka adzan itu bukan berasal dari Rasulullah. Saya lagi. Teks lafaz adzan itu bukan berasal dari Rasulullah. Tapi berasal dari Mu'ad bin Jabal, mimpi. Jadi waktu Masjid Nabawi dibangun, orang hari itu berdebat. Apakah pakai lonceng seperti orang Nasrani, atau pakai trompet seperti orang Yahudi, atau pakai tanda asap api seperti orang Majusi. Nah, orang berdebat, jangan kita punya identitas sendiri, kata orang Madinah kan biasa. Nah, kita Islam, kita punya identitas sendiri. Tapi harus pakai apa dong? Nah, kira-kira itu. Nah, malam itu Mu'ad bin Jabal mimpi. Di mimpinya tuh clear, jelas, dengar orang suaranya bagus, ada dengan lafaz tadi, Allah Akbar. Terus ngomong ke ya Rasulullah, tadi malam aku mimpi. Saya ngelihat si Fulan mengelafatkan ini. Apa boleh ini kita pakai? Ya udah, panggil Bilal suruh ngucapin. Terus kata Fuad, jadi dari situ saja itu tarik sejarah adzan. Adzan bukan berasal dari Rasulullah. Sampai kalau tahu ini, menarik lagi. Kebetulan materi ini siap, ya mohon maaf. Saya ngajar Tarikhut Tasyri' di MRBJ itu kan hampir setahun. Ini belum khatam, kitabnya ada. Namanya kitab Tarikhut Tasyri'. Pengarang Syekh Qudori Bek. Dari sejarah adzan, sejarah wudhu, sejarah tayamum, sejarah sholat, sejarah sholat Jumatan di rumah, nggak Jumatan, sejarah adzan bunyinya Shollu fi buyutikum, kemarin lagi viral, itu ada semua sejarahnya. Itu nanti ketemu fenomena di madhab. Wah, lebih manis lagi. Namanya Tarikhut Tasyri'. Nanti tak kasih sampelnya materi sejarah adzan ya. Waduh, menarik. Termasuk nanti ini yang alumni kajian rumahan madhab ini, saya harapkan nanti kalau perlu di akhir sesi, saya kasih soalnya dia, tolong dijawab. Nanti tak kasih Mas Dimas, tak kasih kuncinya. Berapa setelah kajian ya. Jadi kita mirip orang kuliah, orang sekolah. Setelah kita ketemu kayak gini, ini mestinya ada satu sesi lagi. Saya kasih soal dari mazhab Hanafi sampai mazhab Hambali. Nggak usah banyak-banyak, 10 soal saja, pakai ABCD, multiple choice. Kalau bisa bener 8, nah udah dapat A itu. Udah. Siap. Nanti
Nanti kita koreksi sama-sama. Ini jawabnya apa? Saya kira wah seru itu. Wah nanti kita seru itu. Menarik. Jadi nanti kajian rumahan ngeluarin sertifikat, judulnya hasil ujian materi bulan Arba. Keren. Pakai iya. Nanti untuk legitimasinya Pak Adrian bisa minta nanti kita ke MUI ya. Pak Adrian kita ke MUI. Kita bilang ini kita ada kajiannya. Terus seluruh pengisinya suruh tanda tangan saya, terus Ustadz kemarin. Wah bagus sekali. Pak Adrian kayaknya setuju. Oke, Pak Yai terima kasih banyak. Buat teman-teman terima kasih banyak. Nanti insya Allah ini sarannya menarik banget. Jadi selama di rumah aja mungkin kita bisa bikin kajian virtual seri selanjutnya. Ya. Pak Yai jangan bosen-bosen kita tanyain, kita minta siap. Nanti yang materi yang wudhu, sholat, zakat, puasa akan saya kirimkan ya. Yang 4 mazhab. Okay. Tadi yang saya bilang mana yang sangat bertolak belakang, mana yang mirip-mirip, mana yang kompak, nah itu ada. Oke. Ya, sudah siap ada. Saya kirim nanti. Mungkin sebagai penutup, Pak Yai boleh tutup dengan doa. Baik, kita sama-sama berdoa ya, seluruh anggota keluarga kajian rumahan. Dan kita semua Allah berikan kesehatan jasmani rohani, bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dan sebaik-baiknya. Dan Allah kabulkan doa kita untuk supaya wabah corona ini segera musnah, segera sirna dari dunia biidznillah. Al-Fatihah. Ya benar ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah ketemu di kajian berikutnya. Insyaallah mohon maaf lahir batin juga untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.